tukang copet tuh ya, Tukang yang copet. suka Oke. pakai kode broker pas jam trading. Itu karena nanti kode broker ditutup, sebenarnya masih ada banyak sih cara-cara lain Oke. buat copet, kayak misalnya ngelihat bid offer-nya, Oh, jumlah bid offer, kemudian ngelihat ada namanya hai teman-teman, balik lagi sama gue Mas Ben dan ada Jono. di Kepoin Market bareng Cafe Miss Talks. Nah, di video kali ini kita bakal bahas soal kejatuhan pasar ya. Dramatis banget ya. Kita tahu ya, 26 November kemarin, hari Jumat, pasar saham baik lokal maupun internasional anjlok ya. Iya. Kurang lebih 2%-an ya. Iya. Nah, sekarang kita mau bahas nih, ada apa aja yang terjadi sampai pasar saham jatuh lumayan dalam ya. Monggo John, mungkin boleh di-share ada apa aja nih yang terjadi? Nah, ini sebenarnya masih soal COVID sih, Ben. Covid lagi? Iya, Oke. Covid lagi. Covid lagi. Nggak Jadi kan habis-habis mungkin ya. kemarin ada minggu lalu ada berita terbaru. Oke. Jadi di Afrika Selatan ditemukan COVID varian terbaru Oke. Wah. yang katanya lebih kebal dari vaksin. Aduh, Ah. bermutasi lagi deh ya? Mutasi baru. Terus Oke. sudah menyebar ke beberapa negara juga. Oke. Nah, itu ya bikin biasa lah kayak waktu itu Panik jadi ya? pasar panik lah ceritanya. Karena kan takut nanti ekonomi dunia melambat lagi. Lambat lagi kayak ya. gitu. Patternnya begitu terus ya? Iya, pokoknya gitu. Padahal kan Aha. sebelum-sebelumnya juga ya emang beberapa minggu terakhir juga kasus COVID yang Delta aja emang lagi naik Naik lagi lagi, kan. ya, Jadi ya. ya ditambah varian baru Makin makin panik pesimis. lagi. Udah Ya, langsung panik. kena semua kayak gitu. Oke. Pertama Covid. Mm-mm. Nah, ada apa lagi John? Apa cuma Covid doang? Nah, terus sebenarnya kalau untuk ini kita ngomong dari IHSG dulu ya. Oke. IHSG kan dari bulan September udah naik kenceng tuh. Ya. Asing udah Betul. beli terus. Sebenarnya bisa dibilang juga ini ada aksi profit taking juga di akhir Oh, bulan iya, November. iya, iya. Karena kan secara historikal November itu biasanya merah. Merah. Jadi ya kita bisa bilang nih bersamaan lah, ada kebetulan asing udah beli banyak, IHSG udah lumayan naik Tinggi, udah kenceng kan. ATH kemarin ya? Udah kena ATH kemarin 6.700-an sekian. Yup. Jadi ya jualan ya sebenarnya masih Wajar ya? wajar aja sih. Iya, iya, iya. Toh belum Apa nyampe yang ke bawah naik 6.000. pasti akan turun ya? Iya. Pasti Turunnya turun. masih lebih dikit daripada naik, jadi masih oke sih. Oke. Kayak gitu. So far masih aman ya? Mm-mm. Next, ada apa lagi John? Terus ada lagi sentimen negatif kayak kan kalau lo tahu sebelumnya The Fed ini kan udah mengumumkan tapering ya, Ya, mulai oke. akhir bulan November ini. Itu bisa menjadi sentimen negatif juga. Oke. Apalagi kemarin itu Gubernur The Fed yang sekarang Jerome Powell itu kembali dicalonkan menjadi Gubernur The Fed periode kedua. selanjutnya, oke. Nah, terus nanti yang ditakutkan adalah nanti adanya kemungkinan untuk mempercepat tapering dan kenaikan suku bunga untuk menekan inflasi nih. Itu yang ditakutkan juga jadi sentimen negatif. Ya, takutnya itu menghambat pertumbuhan ekonomi ya? Iya. Oke. Pasar sahamnya jadi negatif pokoknya kayak gitu. Cash outflow gitu ya? Oke, masih ada John? Ada lagi nih, gua ambil baca Apa nih tuh? biar nggak ini lupa. Biar nggak lupa ya? Iya, terus kalau dari IHSG lagi kemarin sebenarnya belum begitu terpengaruh sih, tapi ada berita yang cukup bisa diperhatikan, yaitu dari Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Oke, Omnibus Law. Nah, jadi kemarin itu Mahkamah Konstitusi itu memutuskan agar Omnibus Law ini direvisi sampai dengan 2 tahun ke depan batasnya. Oh, berarti ditunda dulu gitu ya, belum diberlakukan gitu ya? Iya, sebenarnya mungkin sebagian diberlakukan, tapi sebagian lagi harus direvisi. Karena kan Oke. yang kita tahu nih, Omnibus Law ini dibuat untuk menarik investor asing. Investor asing. Oke, untuk membangun, misalnya untuk bangun pabrik atau proyek-proyek di Indonesia. Intinya buat mempermudah investasi asing masuk gitu ya? Iya, untuk investasi asing masuk ke sektor real, Oke. termasuk nanti ke bursa saham juga. Iya. Dengan ditundanya UU Cipta Kerja nih, bisa juga kita punya ekspektasi bahwa asing nih bisa tertahan nih prosedur untuk investasinya. Oke, kayak gitu. daya tariknya jadi nggak maksimal gitu ya? Iya, itu sih yang jadi kekhawatiran juga. Walaupun Oke. mungkin sekarang nggak ada pengaruhnya langsung ya. kayak Pengaruhnya gitu. mungkin secara nggak langsung gitu ya? Iya, nggak Indirect. langsung kayak gitu. Oke, setelah itu masih ada John? Atau udah? Ya Itu udah, semua yang aja. menghantui pasar saham ya, sekarang? kurang lebih itu aja sih akhir-akhir ini. Oke. Jadi satu ya udah pas lah anjlok. Iya, iya, iya. Nah, di tengah penurunan ini John, dan di tengah banyaknya sentimen negatif yang barusan lo sebut, baiknya nih, selalu kita tanya ini ya. Terus kita harus gimana nih sebagai investor nih? Sebagai investor retail, baiknya gimana? Kita minta tips nih John. Ya kalau investor retail ya nggak gimana-gimana juga. Malah kalau tetap aja ketika suatu saham itu turun, ya kalau kita investasi ya kita nambah buy on weakness.
Kecuali itu trading ya, itu pasti strateginya beda kayak gitu. Ya mungkin kemarin tanggal 26 banyak yang kena cut loss gitu ya. Iya, kalau trading lu cut loss semua, tapi kalau investor ya lu tambah aja kesempatan kan, untuk nambahan ya. Diskon, iya. Oke, noted. Sip, dicatat teman-teman ya. By the way John, terakhir nih. Ini menyimpang sedikit dari topik sih sebenarnya. Gue mau nanya soal kode broker. Kebetulan lagi hot juga nih. Oh iya. Tanggal 6 Desember katanya kan kode broker fix nih, dihapus saat jam perdagangan. Iya. Nah, nasibnya gimana nih John? Trader-trader yang selama ini bergantung sama bacain kode broker yang suka scalping atau copet-copet ya. Gimana nih John? Coba boleh jelasin. By the way juga kan di CMS Stockpix juga ada ya, bandarmologi Stockpix itu ya. Ini terpengaruh juga kan John? Coba, mungkin boleh di-share. Yang pertama kalau buat yang tukang copet tuh ya, yang suka pakai kode broker pas jam trading, itu karena nanti kode broker ditutup, sebenarnya masih ada banyak sih cara-cara lain buat copet, kayak misalnya ngelihat bid offer-nya, jumlah bid offer, kemudian ngelihat ada namanya VWAP, ngelihat kayak harga beli terbesar pada saat jam perdagangan, terus ya ngelihat candle intraday, candle 5 menit, 10 menit, 15 menit kayak gitu. Jadi ya pasti selalu ada cara lah nantinya buat trader itu buat cuan gitu. Kalau untuk scalper tadi tukang copet mungkin sedikit banyak terpengaruh. Cuma masih banyak alternatif sebenarnya ya. Masih banyak cara untuk berjuang. Itu ada lah nanti. Copet kan lebih pinter. Iya, tukang copet lebih pinter ya. Setuju. Nah, untuk yang ke CMS gimana John? Kan CMS ada bandarmologi Stockpix juga nih. Terpengaruh gak? Kalau kita punya Stockpix bandarmologi sih nggak terpengaruh sama sekali, karena kan kode broker cuma ditutup pas jam perdagangan. Pas nanti akhir perdagangan setelah lewat jam 15 kan udah bisa kelihatan tuh siapa aja yang beli dan jual brokernya. Nah, terus kita ini kan di Stockpix kita kan kita ngeliatnya untuk time frame yang panjang, misalnya beberapa minggu sampai beberapa bulan, jadi nggak terpengaruh. Kan tetap kelihatan siapa aja yang beli dan jual brokernya selama beberapa minggu, beberapa bulan terakhir. Jadi aman-aman aja. Lu juga pun analisanya biasanya pas market tutup ya? Iya, betul. Iya, jadi aman ya, nggak ngaruh ya? Aman, nggak ngaruh. Iya, buat teman-teman yang kepo nih, Stockpix-nya CMS yang dari bandarmologi itu ada apa aja, boleh tuh dikepoin di cafemeetstocks.id. Oke, udah semua ya John ya? Udah. Oke, mungkin ini aja teman-teman video kita kali ini. Semoga teman-teman bisa nambah insights. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you di Kepoin Market berikutnya. Bye-bye. Bye.